Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tessa Amanda Putri, NIM 19016200, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi yang ke-12 mengenai supervisi pendidikan yang meliputi 4 poin. Yang pertama, konsep dasar supervisi pendidikan. Yang kedua, ruang lingkup supervisi pendidikan. Yang ketiga, prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Dan yang terakhir, peran kepala sekolah sebagai supervisor. Baik, yang pertama, konsep dasar supervisi pendidikan. Nah, perlu kita ketahui bahwa supervisi adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang telah direncanakan guna untuk membantu para guru atau para petugas sekolah dalam melaksanakan pekerjaan agar lebih efektif dan efisien. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa supervisi pendidikan adalah pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, kemudian pengawasan terhadap guru yang sedang mengajar, kemudian pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Nah, selain itu, menurut Made Pidarta, tujuan supervisi pendidikan meliputi yang pertama, membantu menciptakan lulusan optimal dalam kuantitas dan kualitas. Yang kedua, membantu mengembangkan pribadi, kompetensi, dan sosialnya. Yang ketiga, membantu kepala sekolah membangun program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Dan yang terakhir, ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah. Nah, selain tujuan, supervisi pendidikan juga memiliki peran. Nah, perlu kita ketahui bahwa fungsi supervisi yaitu membantu, memberi, serta mengajak. Nah, jadi dilihat dari segi fungsinya, tampak lebih jelas bahwa peranan supervisi yaitu yang pertama sebagai koordinator. Nah, sebagai koordinator, ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, konsultan. Nah, sebagai konsultan, ia dapat memberi bantuan yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru, baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok. Baik, lanjut yang kedua mengenai ruang lingkup supervisi pendidikan. Menurut Ari Kunto, tahun 2004, sasaran supervisi yang dicinjau dari objek yang akan disupervisi menjadi 3 kategori. Yang pertama, supervisi akademik. Yang kedua, supervisi administrasi. Yang ketiga, supervisi lembaga. Baik, kita bahas yang pertama, supervisi akademik. Nah, supervisi akademik lebih menekankan kepada masalah yang berhubungan dengan akademik. Yang kedua, supervisi administrasi. Nah, di mana pada supervisi ini lebih cenderung ke arah administrasi yang membantu terlaksananya pembelajaran dengan baik. Yang terakhir, supervisi lembaga. Nah, di mana untuk supervisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sekolah dan nama baik sekolah yang akan meningkatkan kualitas sekolah. Lanjut, yang ketiga, prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Pelaksanaan supervisi harus memenuhi beberapa prinsip. Yang pertama, supervisi harus konstruktif dan kreatif. Yang kedua, supervisi harus didasarkan atas hubungan profesional. Yang ketiga, supervisi harus dapat mengembangkan segi-segi kelebihan pada yang dipimpin. Yang keempat, supervisi harus progresif. Yang kelima, supervisi harus didasarkan pada keadaan yang sebenarnya. Yang kelima, supervisi harus sederhana dan informal dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir, supervisi harus objektif dan sanggup mengadakan self-evaluation. Nah, lanjut. Yang keempat, peran kepala sekolah sebagai supervisor. Sekolah yang efektif tentunya menunjukkan bahwa peran kepala sekolah penting untuk menjadikan sebuah sekolah pada tingkatan yang efektif. Nah,
Sekolah yang baik akan selalu memiliki kepala sekolah yang baik tentunya. Nah, di sini dalam artian bahwa kemampuan profesional yang dimiliki oleh kepala sekolah serta kemauannya untuk bekerja keras dalam memberdayakan seluruh potensi sumber daya sekolah menjadi jaminan keberhasilan sebuah sekolah tentunya. Jika kepala sekolah itu baik, profesional dan memiliki kualitas pemikiran yang baik, maka dijamin sebuah sekolah yang ditempati akan semakin maju tentunya. Nah, juga sebaliknya, jika kepala sekolah yang biasa-biasa saja pemikiran, tidak begitu luas atau tidak memiliki keprofesionalan dalam dirinya, maka uh, bisa jadi sekolah tidak akan maju atau tetap berdiri tempat dengan seperti biasa. Nah, itu semua tergantung dengan kepala sekolahnya. Nah, dengan pembahasan yang saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahwa supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, kemudian pengawasan terhadap guru yang mengajar, dan yang terakhir pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Nah, kegiatan paling penting dan paling utama dari supervisi adalah pembinaan dan pengembangan yang diberikan kepada seluruh guru dan pegawai serta staf sekolah lainnya. Nah, jika supervisi dapat terlaksana dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah tentunya. Dengan meningkatnya kualitas pembelajaran, diharapkan hasil belajar siswa lebih meningkat, sehingga untuk lulusan sekolah pun juga akan meningkat pula. Nah, sekian eh, pembahasan dan penjelasan dari saya mengenai materi administrasi supervisi pendidikan. Mohon maaf atas salah penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.